Setelah kemarin kita bahas preview untuk pertandingan Prancis berhadapan dengan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, saat ini kita akan bahas untuk semifinal lainnya yaitu Inggris berhadapan dengan Argentina. Ini pertandingan yang tentu saja dinanti-nantikan ya karena ini adalah duel yang pastinya akan sengit apalagi dengan tentunya dilatar belakangi oleh sejarah yang begitu kuat ya. Dan oke, let's go. Gua akan bahas untuk preview pertandingan Inggris berhadapan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 dan tentunya juga nanti gua akan coba untuk berikan prediksi sedikit-sedikit lah mungkin ya tipis-tipis dan tentunya prediksi gua ini akan berbeda dengan prediksi kalian. Maka dari itu jangan lupa kalian juga berkomentar di bawah ya di kolom komen dengan pendapat kalian kemudian prediksi dari kalian juga. Kira-kira siapa nih menurut kalian yang akan lolos ke partai final? Inggris atau Argentina? Oke, jadi Inggris akan menghadapi Argentina. Ini adalah dua tim yang luar biasa sampai ke semifinal, seperti halnya Spanyol dan juga Prancis. Inggris melaju ke babak semifinal dengan mental yang luar biasa yang sudah mereka tunjukkan ya. Begitupun dengan Argentina dengan permainan yang tidak mudah yang mereka hadapi gitu ya, meskipun bukan tim-tim yang sangat kuat gitu ya. Lawannya ya seperti Swiss, Mesir, kemudian Tanjung Verde, tetapi Argentina ini mengalami kesulitan gitu ya menghadapi tim-tim yang tidak terlalu besar. Tapi mereka punya mental yang luar biasa sehingga akhirnya mereka terus memenangkan pertandingan sampai akhirnya ke babak semifinal. Begitupun dengan Inggris yang dengan mental luar biasa, Inggris akhirnya sampai di partai semifinal. Kita berbicara Inggris dulu nih. Inggris tentu saja bukan tanpa masalah melangkah ke semifinal ini. Banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi, tapi Thomas Tuchel bisa memanagenya dengan sangat baik sehingga akhirnya mereka terus mendapatkan kemenangan. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah pemain yang absen karena kartu merah, kemudian pemain yang cedera, dan pemilihan mungkin di berbagai posisi yang dalam pertandingan tidak menunjukkan performa yang sesuai harapan gitu ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang dimiliki oleh Inggris. Kita berbicara dulu nih dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Inggris tentu saja sorotan utamanya itu ada di lini pertahanan ya sebagai apa namanya pusat masalahnya gitu. Di bek kanan khususnya setelah ditinggal oleh Reece James cedera, kemudian Tino Livramento yang digantikan oleh bukan bek kanan murni melainkan oleh Trevoh Chalobah, kemudian naiklah Gerald Kwanzaa dimainkan, kemudian Gerald Kwanzaa mendapatkan kartu merah lawan Meksiko. Jadi ini kemudian menjadi masalah di lini belakang. Tapi untungnya menghadapi Argentina di semifinal, ini beberapa pemain tentunya bisa untuk kembali bermain gitu ya. Salah satunya adalah Reece James yang di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Norway juga sudah dimainkan ya. Turun sebagai gelandang bertahan dan akhirnya kembali ke posisi aslinya sebagai bek kanan. Jadi Reece James bisa dicoba nih kalau memang sudah benar-benar fit. Dan kemudian gue juga baca dalam beberapa media Inggris gitu ya bahwa Declan Rice sudah kembali pulih 100%, artinya dia akan kembali bermain dari awal duetnya bersama Elliot Anderson. Melihat performa dari Inggris secara permainan, mungkin ini permainan yang tidak apa ya, tidak indah gitu ya. Bukan salah satu negara yang memainkan permainan indah gitu ya, tapi negara yang memainkan sepak bola yang efektif. Inggris tahu caranya untuk menang. Jadi Inggris ini yang penting menang, mereka lolos ke babak-babak berikutnya gitu ya. Soal main indah, soal main cantik, mereka kesampingkan dulu gitu ya. Dan yang luar biasa dari Inggris adalah mentalnya ya. Mental luar biasa dari Inggris. Jadi ketika menghadapi contoh lah lawan yang low block dan kemudian tertinggal lebih dulu, itu kan kena pressure ya, kena tekanan. Mereka main dominan tapi kemudian tertinggal lebih dulu sama tim yang low block. Contohnya lawan Democratic Republic of Kongo ya. Lawan DR Kongo, Inggris tertinggal lebih dulu tapi punya mental luar biasa, akhirnya Inggris bisa comeback gitu. Kemudian dalam laga menghadapi Meksiko yang tidak mudah di Azteca dengan bermain di atas ketinggian 2.200 mdpl. Kemudian Inggris juga bermain di hadapan pendukung Meksiko yang luar biasa dan dengan latar belakang sejarah Stadion Azteca yang begitu kuat dengan Meksiko yang hampir tidak terkalahkan di sana dan Inggris menunjukkan mental yang luar biasa unggul lebih dulu dari Meksiko, bahkan ketika sudah mendapatkan kartu merah pun Inggris kembali unggul gitu ya. Jadi secara mental permainan Inggris luar biasa. Apa yang ditunjukkan oleh pasukan The Three Lions ini patut diapresiasi setinggi-tingginya sih. Kemudian untuk
permainan dari Inggris sendiri, gua rasa menghadapi Argentina tidak akan terlalu menyerang dan juga tidak akan terlalu bertahan. Ya, seimbang aja lah ya bermain Inggris seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya kalau menurut gua. Namun dengan mungkin ini spirit yang lebih gitu ya, dengan tenaga yang lebih, dengan perjuangan yang lebih. Kenapa? Ya karena lawannya juga lebih kuat Argentina. Kemudian peran yang paling penting dari Inggris tentu saja adalah Jude Bellingham. Jude Bellingham akan tentunya ini mendapatkan sorotan dari Argentina gitu ya, dari Argentina sebagai pemain yang paling berbahaya nih dari Inggris. Jadi Jude Bellingham bisa aja di di pertandingan menghadapi Argentina ini ruang geraknya terbatas nih. Jadi Inggris harus punya cara lain gitu ya selain dari memainkan atau bertumpu kepada Jude Bellingham. Tentu mungkin dengan memainkan permainan yang berbeda. Plan lainnya harus tentunya bisa diadaptasikan atau dimainkan dengan cepat ketika plan A-nya ini gagal gitu ya. Plan A-nya tentu saja bermain seperti Inggris ketika menghadapi Norway, ketika menghadapi negara-negara sebelumnya gitu ya. Dan gua harap sih ketika Inggris stuck dengan plan yang satu, Inggris segera bisa adaptasi dengan plan yang lain. Entah itu umpan-umpan ke kotak penalti gitu ya, entah itu counter attack seperti yang Mesir lakukan gitu, kemudian mencoba dari jarak jauh gitu ya. Pokoknya harus ada plan lain yang bisa untuk diterapkan dengan cepat dalam satu permainan itu. Dari Inggris sendiri, gua ini agak sedikit apa ya, agak sedikit sulit untuk memprediksi siapa yang akan turun di starting eleven gitu karena oke lah untuk beberapa posisi seperti tiga gelandang Jude Bellingham, Declan Rice dan Elliot Anderson ini mungkin udah fix ya tiga pemain ini. Di belakang agak susah nih. Apakah akan tetap memainkan Johnston, Guehi, Nico O'Reilly dan juga Konsa yang keempatnya memang tampil luar biasa ketika menghadapi Norway. Apakah akan dirotasi lagi nih dengan adanya Reece James yang sudah bisa kembali bermain? Tapi gua nggak tahu Reece James tersedia dari menit awal atau enggak gitu ya. Kalau misalkan Reece James tersedia, ya mending Reece James gitu sebagai back kanan murni yang tentu saja dia punya kapasitas di sana. Di kiri tentu saja Nico O'Reilly dan Jadon Spence nanti mungkin masuk sebagai pemain yang bisa mengubah permainan. Nah, jadi empat di belakang ini agak sulit nih ditebak. Dan duet back tengahnya apakah akan Gehi dengan Johnston, apakah akan Gehi dengan Konsa lagi kalau misalkan di kanannya Reece James gitu. Kemudian di depan ini juga sulit untuk ditebak. Apakah akan memainkan Gordon atau Rashford atau di kanannya Madueke atau Bukayo Saka. Karena ini juga ternyata ketika Piala Dunia ini dimulai justru Madueke yang mendapatkan tempat utama gitu ya, bukan seorang Bukayo Saka. Jadi agak sulit juga ditebak. Ya sudah pasti mungkin di depan Harry Kane gitu ya. Jadi ya Inggris gua rasa sih akan menampilkan sedikit yang berbeda ya agar tidak bisa ditebak oleh Argentina. Nah, kita ke Argentina teman-teman ya. Argentina juga tidak melangkah mudah ke semifinal meskipun menghadapi tim-tim yang bukan tim unggulan gitu ya, bukan tim yang dijagokan untuk jadi juara gitu ya. Tidak seperti di bracket sebelahnya lah ketika Prancis kan ketemu dengan Maroko, kemudian Spanyol ketemu dengan Portugal gitu ya. Kemudian apalagi di sana ada Belanda juga gitu. Jadi bracket yang Argentina ini jalannya cukup mulus nih Argentina ke semifinal gitu. Tapi dari jalan mulus itu ternyata banyak hambatannya gitu. Kenapa? Karena Argentina ternyata nggak bisa main dengan kemenangan yang mudah gitu menghadapi Tanjung Verde, menghadapi kemudian Mesir, kemudian menghadapi Swiss. Mereka hampir semuanya ini apa ya kesulitan dan hampir kalah gitu ya. Lawan Tanjung Verde harus dipaksa ke extra time, lawan kemudian Mesir mereka harus tertinggal dulu, lawan Swiss harus dipaksa ke extra time lagi. Artinya secara permainan Argentina juga tidak terlalu tidak terlalu menunjukkan level tertingginya gitu ya. Jadi masih banyak celah dari Argentina. Namun ini yang harus diwaspadai oleh Inggris mungkin ya menurut pandangan gua gitu. Argentina ini kan formasinya 4-4-2 dengan 4 pemain di tengah diamond gitu ya, membentuk sebuah diamond. Nah, sementara Inggris ini kan praktis hanya Anderson dan Declan Rice yang punya kemampuan atau atribut bertahan. Nah, ini juga tentunya memaksa Jude Bellingham untuk sedikit turun gitu ya, karena lini tengahnya ini dari Argentina ini sudah pasti akan berjumlah lebih banyak daripada Inggris. Nah, ini pergerakan dari Jude Bellingham tentu saja tidak akan terlalu ofensif, memaksa dia untuk sedikit mundur. Jadi gua rasa Inggris juga tidak akan terlalu main menyerang gitu. Tapi ketika Inggris dapat serangan balik, ini Inggris bisa untuk menjadikannya itu sebagai senjata gitu ya, senjata untuk mencetak gol ke gawang dari Argentina.
Kemudian dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Argentina juga cukup kesulitan untuk memberikan progresi passingnya ke depan, meskipun mereka unggul jumlah pemain yang cukup banyak di tengah, tapi ketika mereka akan mengalirkan bola ke depan, mereka cukup kesulitan gitu. Artinya mereka juga ini mengalami kebuntuan. Nah, pemain-pemain Inggris seperti Anderson, seperti Declan Rice, tentu saja ini juga akan memanfaatkan situasi tersebut ya, memanfaatkan di mana Argentina dalam beberapa pertandingan sebelumnya mereka mengalami kesulitan. Nah, di pertandingan ini juga gua rasa Inggris akan membuat Argentina sulit untuk memainkan umpan-umpan progresif dan akan memaksa mereka main ke samping gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan menarik gitu. Nah, Argentina akan seperti apa, dan karena gua ngefans atau karena gua mendukung Inggris dari awal, jadi gua menjagokannya Inggris untuk menang gitu ya. Inggris, jujur waktu itu gua sempat agak pesimis dengan komposisi pemainnya, tapi apa yang ditunjukkan oleh Tuchel ini sudah luar biasa sampai ke semifinal. Jadi gua sangat senang sebagai orang yang menjagokan Inggris, dan teman-teman juga yang menjagokan Inggris sudah pasti senang gitu ya dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuchel bersama dengan The Three Lions di Piala Dunia ini. Prediksi gue Inggris yang akan menang karena tentu saja gue sebagai pendukung dari Inggris. Meskipun ini bukan partai yang mudah, entah itu menang 1-0, entah itu menang dari extra time, entah itu menang dari adu penalti. Pokoknya gue dukung Inggris. Gak tahu kalau menurut kalian gimana. Ini adalah sebuah preview dan juga prediksi. Jangan lupa untuk komen, dan terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya.